Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, para pencinta sampan dimanapun saat ini Anda berada. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda melalui sampan yang berisi renungan harian. Saudara-saudari terkasih, pikiran manusia tidak terbatas. Ia sanggup memikirkan banyak hal dalam hidup. Namun harus ada koridor. Satu hal yang bisa mengukur agar pikiran manusia itu terarah kepada kebenaran dan kepada keselamatan. Pikiran itu adalah pikiran Allah. Sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan pada hari ini mengajak kita semua untuk memakai pikiran Allah dalam menjalani hidup. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, Allah berjanji kepada Nuh dan segala ciptaan yang diselamatkan di dalam bahtera ketika air bah terjadi, bahwa ia tidak akan menurunkan lagi air bah. Dan ia akan menuntut balas atas setiap korban nyawa manusia. Alasan mengapa Allah menuntut balasan atas korban nyawa manusia, karena manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Dalam bacaan Injil, kita dihadapkan tentang konsep mesianisme. Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dirinya. Petrus mewakili para murid menjawab dari kalangan orang-orang yang sudah mengenal Yesus bahwa ia adalah Mesias, anak Allah. Namun jawaban Petrus ini membawa di dalamnya konsep berpikir secara manusiawi bahwa Mesias adalah seorang pahlawan atau orang hebat yang akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Hal ini menjadi terbukti ketika Yesus menyebutkan bahwa Mesias akan dihukum mati, disiksa, dan ia akan bangkit pada hari ketiga. Maka pada saat itu juga Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur agar hal itu jangan sampai terjadi. Hal ini menunjukkan jawaban Petrus sebenarnya berasal dari pikiran manusia. Karena konsep mesianisme yang diemban oleh Yesus adalah merendahkan diri, mengorbankan seluruh hidupnya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Yesus menegur pikiran Petrus yang salah dengan mengatakan bahwa enyalah engkau iblis, karena engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudari terkasih, hidup ini akan mencapai kebenaran yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, keadilan yang sebenarnya, jika dijalani dalam konsep berpikir Allah. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu, mau menegakkan keadilan, mau menghadirkan sukacita atau kebahagiaan dalam hidup, ukurannya adalah memakai pikiran Allah, bahwa semua manusia berharga di hadapan Allah, maka keadilan perlu dilakukan atau ditegakkan di dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, memakai pikiran kita sesungguhnya tiada batasnya. Tetapi ukuran untuk mengarahkan pikiran kita kepada hal yang benar adalah memakai pikiran Allah dalam melakukan sesuatu
melihat alam ciptaan sebagai hasil karya Allah, dan juga memikirkan sesama manusia sebagai gambaran Allah yang perlu dihargai dan dihormati. Jika kita memakai pikiran Allah sebagai ukuran dalam menjalani hidup, maka pasti kita akan berjalan di dalam kebenaran, di dalam hidup yang adil terhadap sesama maupun terhadap sesama kita. Semoga kita berusaha untuk memakai pikiran Allah dalam hubungan kita dengan alam ciptaan maupun dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.